Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mulai lagi di pertemuan pelajaran prakarya kelas 9 ya, di materi pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pengenalan apa saja sih materi tentang pengolahan di dalamnya di semester 1 ini. Oke, sekarang kita masuk kelanjutan dari materi ini, yaitu kita akan mempelajari tentang jenis makanan, bukan ke dalam jenisnya dulu, namun apa saja bahan pangannya, baik itu dari peternakan atau perikanan, yang bisa diolah menjadi makanan yang siap saji ataupun makanan yang memang setelah dimasak bisa langsung dikonsumsi ya. Oke, nah kalau di buku kalian bisa lihat dari halaman 111 sampai pada halaman 129. Kenapa 129? Karena hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang ada di buku paket kalian, di buku siswa, dari halaman 111 tersebut sampai ke 129. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya di minggu yang akan datang. Oke. Nah, di sini sebelumnya minggu yang lalu kalian sudah ketahui ya jenis makanan olahan yang bisa dijadikan makanan siap saji atau makanan yang memang bisa langsung dimakan ya. Nah, contoh ada rendang, ada ikan di pesmol ya. Nah, itu bisa asalnya itu daging kalau rendang. Kalau gambar pesmol bisa dari ikan, bisa juga dari daging ayam dibikin dibikin opor ya. Kita langsung lanjut ya, karena minggu lalu Ibu sudah sedikit menjabarkan tujuan dari pembelajaran dan peta materi yang akan kita pelajari. Nah, kita akan mempelajari ya, sekarang kita buka di halaman 122 ya. 122 ya, kita masuk ke halaman 122 ya. Nah, di sini materinya mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Nah, apa saja yang akan kita jadikan bahan makanan tersebut, baik dari peternakan maupun perikanan, kita bisa ketahui di materi ini. Yang pertama adalah budidaya apa? Pertama mengenai dari perikanan. Nah, budidaya dari perikanan itu jenis ikannya juga bermacam-macam. Di sini ada jenis ikan, ada udang, ada cumi, ada rumput laut ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke peternakan, kita akan temukan ada daging, ada telur dan susu. Kembali lagi, kita akan masuk ke materi dari jenis perikanan. Yang pertama adalah kita ketahui dari jenis perikanan yang kita ketahui itu ada ikan. Nah, ikan jenisnya ada 3. Ya, karena perikanan menghasilkan ikan itu ada 3 jenis. Ada ikan yang berasal dari air tawar, ada ikan yang berasal dari perairan payau, ada ikan yang berasal dari perairan laut ya. Nah, sekarang kita lihat ikan dari perairan tawar. Ikan perairan tawar ini adalah ikan yang memang hidupnya menghabiskan sebagian hidupnya di air tawar. Contoh air tawar itu apa saja, Nak? Ada air sungai, ada air danau, ya. Nah, air tawar ini berbeda-beda, bahkan beda sekali dengan lingkungan yang ada di laut. Oleh sebab itu, dari hal perbedaan lingkungannya itu bisa membedakan hewan ikan yang hidup di dalamnya. Ya, nanti beda sekali ikan-ikan yang hidup di dalamnya dengan ikan-ikan air tawar dengan ikan-ikan di air laut, bahkan di air payau. Mungkin kalau di air payau nanti kita akan ketahui ada sedikit kemiripan.
saat kita masuk materi air payau. Yang pertama adalah hasil dari perairan tawar adalah ikan lele. Nah, bisa kita lihat tuh ikan lele ya. Lele itu teksturnya licin, bentuknya panjang pipih, memiliki kumis. Nah, itu ciri-ciri dari ikan lele. Selain ikan lele, apalagi yang bisa kita jadikan lele itu kalau sudah masuk pengolahan makanan? Nah, udah diolah ikan lele ini kita goreng saja, kita bumbukan kunyit, bawang putih, garam, ya, ketumbar, sedikit kemiri, lalu kita ulek, ya, kita ulek halus, kita campurkan olesi ke lele yang sudah dibersihkan, yang sudah dibuang kotorannya, ya. Kita tunggu 10 menit, 15 menit, bahkan 30 menit, lalu kita goreng. Itu sudah bisa jadi ikan lele. Lalu yang biasanya kalau kalian makan di pinggir jalan itu ada yang sebut pecel lele. Seperti itu sudah cukup enak, sudah cukup sederhana bumbunya, namun sudah bisa dikonsumsi. Itu salah satu contoh pengolahannya, dijadikan pecel lele. Atau yang bisa lebih ribet, lebih repot dalam pengolahannya, yaitu bisa dijadikan abon lele. Nah, selain repot dalam pengolahannya, tapi lele ini bisa awet hasil olahannya, yaitu dijadikan abon. Kenapa? Dia akan lebih awet karena olahannya itu dia bisa dijadikan dagingnya itu diambil lalu dikeringkan, dikasih bumbu, nah dimasukkan ke dalam toples. Nah, kalau kita mau makan baru kita bisa konsumsi. Jadi bisa langsung dimakan, cepat saji. Yang berikutnya adalah bisa dijadikan keripik lele atau bahkan lele asap, ya. Nah, kita masuk ke ikan mas. Nah, ikan mas ini merupakan salah satu contoh ikan tawar. Ikan mas ini dengan ciri-ciri ya bentuknya juga memanjang, pipi tegak, memiliki mulut yang tersembul-sembul kalau kita lihat ya. Nah, karena memang dia di dalamnya ada anterior mulut. Jadi anterior itu kan tempat bernapas. Selain dari insang, keluarnya lewat mulut juga. Jadi dia buka tutup mulutnya seperti itu. Nah, apa yang bisa bisa dijadikan makanan olahan pada ikan emas ini, yaitu bisa dijadikan pepes ikan emas, bisa dijadikan digoreng biasa juga bisa, ya. Atau dimasak pesmol. Dimasak pesmol itu dimasak kuning, di bumbu kuning yang berkuah. Nah, itu biasa terkenal pesmol ikan mas. Yang berikutnya kita masuk ke ikan bawal. Ikan bawal ini salah satu ikan tawar juga, ya, di air tawar, dimana ikannya berbadan pipih. Dia senangnya kalau berenang tuh di dalam perairan berkelompok. Tubuhnya juga kalau dari samping tuh berbentuk oval. Bentuknya tuh cakep, ya, oval. Lalu warnanya kuning kemerahan. Itu contoh dari ciri-ciri ikan bawal. Dan juga matanya agak belok, ya, kalau kalian perhatikan tuh. Tapi mulutnya kecil seperti itu. Nah, mungkin kalau bawal itu kamu plesetin bawel, ya. Nah, enggak lah, enggak ada arah ke situ, itu cuma plesetan aja, ya. Nah, sekarang apa yang bisa dijadikan makanan olahan dari ikan bawal? Yaitu ikan bawal bisa digoreng biasa seperti lele, atau bisa dimasak bawal asam manis. Nah, seringnya juga ikan bawal dijadikan ikan bakar, ya. Lalu kita masuk ke ikan perairan payau. Nah, ikan perairan payau ini adalah ikan yang memang hidup di air payau. Air payau itu apa? Air payau itu adalah air yang memang terjadi payaunya itu percampuran dari air laut dengan air tawar, ya. Oleh sebab itu, air payau itu memiliki kandungan garam, yaitu kandungan garamnya 5-29 ppm. Nah, biasanya yang bisa dikonsumsi di air payau ini bisa kita lihat ciri adalah pertama, contohnya ikan bandeng. Ikan bandeng ini habitatnya aslinya di laut.
Namun karena dia mungkin terbawa arus, bertemu di muara, ya, karena pertemuan antara air payau itu seringnya ada di muara, ya, antara air tawar dengan air laut bermuara. Disitulah ikan-ikan tersebut, ikan bandeng tersebut bisa hidup di dua perairan, ya. Nah, ikan bandeng ini tubuhnya memanjang, agak gempeng dan warnanya hitam kehijauan. Bahkan juga ada yang lebih banyak warnanya perak, ya, hitam dan keperakan. Lalu diolahnya dijadikan apa? Biasanya dikukus atau direbus. Bahkan seringnya ikan bandeng ini dijadikan ikan bandeng presto yang menggunakan alat panci presto. Untuk wilayah Indonesia banyak sekali bisa kita temukan. Ini merupakan ciri-ciri oleh-oleh khas dari kota Semarang. Ya, yang berikutnya adalah ikan kakap. Ikan kakap ini merupakan masuk ke jenis ikan payau juga, di mana dia memiliki warna putih dan juga kemerahan, hampir mirip dengan tadi ikan yang di atas yang di atas ini ikan bandeng, ya. Ikan bandeng sama ikan kakap tuh mirip, hampir mirip. Yang membedakan di antara keduanya adalah kalau ikan kakap itu dia lebih besar dan rasa kadar garamnya lebih tinggi, jadi ada rasa asin di dagingnya. Lalu juga memiliki warna ada yang merah cemerlang. Dia mulutnya lebih lebar, ya. Nah, lalu memiliki lubang kuping yang bergerigi. Dan biasanya ikan kakap ini dimasak, diolah menjadi ikan frozen, ya, frozen food. Jadi diolah, dicampur lagi dengan menggunakan campuran bahan lain yaitu tepung. Karena dia akan dijadikan otak-otak, somai, kaki naga dan juga nugget, ya. Jadi jarang dia ikan kakap itu dimasak tersendiri, dimasak seperti ikan mas atau seperti ikan lele kan, ya, bisa dipasak pesmol, ya. Nah, kalau dia menjadi makanan olahan, campuran makanan olahan. Yang berikutnya kita masuk ke ikan perairan laut. Nah, ikan perairan laut ini ikannya hidupnya otomatis ada di laut yang memiliki kandungan garam yang tinggi, yaitu di atas 30 ppm. Lalu ukurannya biasanya dari mulai ukuran yang kecil sampai pada ukuran yang besar. Karena ikan laut itu kan jenisnya banyak sekali, namun tidak semua bisa dikonsumsi oleh manusia, ya. Adapun yang bisa dikonsumsi oleh manusia, contohnya pertama ikan lautnya adalah ikan tuna. Ya, ikan tuna ini biasa dia berenang di kedalaman mencapai 77 km, ya. Lalu ukurannya juga kisarannya 100 sampai 125 cm. Ikan tuna ini memiliki sisik ikan yang kecil, warnanya agak biru ketuaan, tubuhnya juga memiliki sirip tambahan, ya, yang berwarna kuning cerah. Nah, dengan pinggiran yang gelap, ini adalah ciri-ciri dari ikan tuna. Nah, ikan tuna ini diolah biasanya bisa dijadikan filet ikan, bisa dijadikan stik ikan, bahkan ikan yang dalam proses pengalengan, ya, biasanya dijadikan sarden seperti itu. Berikutnya adalah ikan yang dari laut, contohnya ikan tenggiri. Ikan tenggiri ini memiliki panjang tubuh dan juga teksturnya bersisik dan pipih, ya. Lalu badannya selain memanjang dan pipih, juga teksturnya itu bersisik kecil, nah, dan juga tipis. Jadi kalau dibersihkan sisiknya juga mungkin tidak terlalu efektif, ya. Jadi ya langsung dimasak aja, nggak usah disisiknya dihilangkan, bisa. Lalu warnanya abu-abu, ya. Ada belang biru gelap, ya, bisa kalian lihat di gambar tersebut tuh. Ya, kalau ibu kita dekatkan seperti ini, dia sedikit ada belangnya, ya. Oke, sekarang kita lanjut dari ikan tenggiri ke ikan laut yang lain, yaitu ikan kembung.
Nah, maaf, ikan tenggiri tadi dijadikan apa olahannya? Yaitu dijadikan ikan somai, kerupuk, ya, bisa bakso, empek-empek, ya, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, kita masuk ke ikan kembung. Nah, ikan kembung ini adalah ikan yang memang kecil-kecil, ya. Kalau di tukang sayur tuh ada ikan kembung laut, ada ikan kembung air tawar. Nah, yang enak itu ikan kembung yang dari laut. Kenapa? Karena dia lebih karena dia memang di air laut, ya. Jadi rasanya juga lebih nikmat, ya. Lebih enak pengolahannya. Nah, ikan kembung ini, ya, warnanya putih kekuningan. Lalu bentuknya sedikit ada totol-totol hitam di bagian punggungnya. Itu ciri-cirinya. Dan rata-rata panjangnya sekitar 20 cm sampai 25 cm. Nah, diolahnya dijadikan apa? Nah, kalau ikan kembung itu enaknya setelah dibumbu seperti bumbu ikan biasa, lalu digoreng, bisa di bumbu balado. Ya, bumbu balado itu bumbu pedas, ya, tomat, cabai merah, ya, diulek bersama kemiri dan bumbu bawang putih, lalu dikasih daun salam, ya. Lalu bisa kita oseng bumbunya, baru kita masukkan ikan yang tadi sudah digoreng, kita masukkan ke dalamnya, ya. Nah, baru deh jadi yang disebut ikan bumbu balado, atau bisa juga di bumbu kuning seperti pesmol, ya. Nah, ikan kembung ini merupakan ikan yang memang diolah menjadi ikan yang berbagai macam olahan, bisa langsung ikannya masih berwujudnya utuh, atau ikan yang diolah sudah memiliki duri, kan, ikan kembung memiliki duri, tapi kalau dihilangkan bisa dia menjadi ikan kembung, menjadi makanan olahan yang tidak memiliki duri. Biasanya dia masuk frozen, ikan frozen. Lanjut kita masuk ke udang. Udang salah satu hasil dari laut, ya. Nah, air laut. Nah, udang ini merupakan binatang yang hidup di perairan, di mana bisa ditemukan juga selain di laut, ada juga di air tawar, air payau, ya. Dia bisa hidup di berbagai air. Makanya udang ini dia tempat tinggalnya gampang. Ada, kalau kita beli udang, jenis-jenisnya pun berbeda-beda. Kalau di air tawar biasanya udangnya agak lebih kecil, atau di air payau udangnya beda lagi dengan bentuk ukuran besarnya dengan udang yang dari laut, ya. Nah, udang ini memang kebanyakan habitatnya itu ada di laut. Namun kalau sudah dewasa dia bisa menghasilkan, menetaskan telur yang banyak. Nah, kalau di laut itu kan luas, jadi dia bisa menyebarkan telur-telurnya yang hampir 50.000 itu di, atau bahkan sampai 1 juta itu di perairan yang luas, ya. Makanya dia lebih senang di laut. Setelah itu dari telur-telur tersebut akan menjadi bermetamorfosis, ya. Lalu dia akan menjadi sesuatu perkembangan hingga dia menjadi pasca larva, ya, menjadi udang muda. Dan ciri-ciri udang muda dan dewasa itu juga berbeda-beda, ya. Prosesnya bisa mencapai 12 hari. Nah, ini adalah perkembangan dari kalau kita berternak perikanan dari udang, ya. Lumayan, makanya udang itu cukup mahal harganya, ya. Karena selain gizinya yang tinggi, udang itu juga agak sulit dalam mengolahnya menjadi jenis perikanan, ya. Di dalam perikanan tuh agak sedikit susah, ya. Nah, kalau untuk diolahnya sih gampang, digoreng aja udang sudah enak. Apalagi bila diberi bumbu, apakah dibikin asam manis, udang asam manis, atau bisa dibuat makanan udang digoreng dengan tepung, ya, seperti itu, atau sup udang, atau bahkan makanan setengah jadi yang lain, contohnya kerupuk udang, ya. Nah, itu untuk udang. Nah, jenis-jenis udang bisa kita lihat di sini macam-macam. Ada udang jerbung, ada udang lower,
ada udang windu ya. Nah, lihat udang jerbung. Biasanya kita ketahui udang jerbung ini merupakan jenis udang kecil ya, udangnya kecil-kecil. Kita kenalnya itu udang rebung biasanya ya. Lalu ada udang flower. Udang flower ini udangnya garisnya melintang coklat. Warnanya, kulit kakinya juga berwarna agak kemerahan, coraknya seperti bunga ya. Udang pacet. Nah, udang pacet ini udangnya gede ya, melintang agak gelap, warnanya kemerahan juga, dan juga kadang dengan garis melintang kecoklatan dan agak merah. Ada udang cokong ya. Nah, udang cokong ini udangnya agak hijau kebiruan ya. Ada juga udang dogol ya, macam-macam ya. Ada udang kucing, ada udang barong, ada udang rebon. Nah, sama itu yang tadi ternyata beda. Udang rebon ada sendiri, udangnya lebih kecil kemerahan. Yang berikutnya cumi-cumi. Nah, ini kita sudah masuk ke jenis hewan yang bisa hidup di 3 tempat tadi, di air payau, air laut, dan juga air tawar. Nah, contohnya di sini adalah cumi-cumi. Nah, cumi-cumi itu adalah hewan yang hidupnya di laut ya, jenisnya modelnya bukan kayak ikan, nggak punya tulang ya. Di sini dia moluska masuknya karena badannya lembek ya. Lalu biasa tinggalnya lebih banyak di laut. Mangsanya cumi ini memiliki hewan yang makanannya dari makanan laut ya, mungkin dari plankton yang ada di laut seperti itu. Itu makanannya dia selama di laut. Lalu ukurannya pun juga hanya sampai 5,1 cm. Dan dikonsumsinya cumi-cumi ini biasanya di restoran-restoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga mengolahnya dengan cara tekniknya direbus, digoreng, atau dipanggang dan dibakar. Nah, contohnya biasanya ditepungin kalau digoreng. Kalau misalkan dibakar, dipanggang, biasanya jadi cumi lada hitam bisa, cumi balado bisa, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya contoh jenis-jenis yang ada di dalam cumi apa saja. Tadi udang banyak sekali jenisnya, sekarang cumi. Nah, ada cumi sontong, ada cumi karang, ada cumi blakutak ya. Itu ada 3 jenisnya, berbeda-beda. Kalau kita lihat di tukang sayur tuh cumi ada yang besar, ada yang kecil ya. Ya, bisa disebutnya kita kalau seringnya taunya sontong ya, cumi sontong. Ternyata ada lagi cumi-cumi yang lain. Lanjut, kita masuk ke rumput laut. Nah, rumput laut ini merupakan hasil dari perikanan di laut ya, yaitu salah satunya alga, jenis masuk ke dalam jenis alga ya, tumbuhan yang ada di laut ya. Perairan ini, di laut ini rumput itu bisa hidup. Kalau di air tawar, air yang lain tidak bisa, karena memang namanya juga rumput laut ya nak ya. Jadi memang dia hidupnya bisanya di laut. Lalu biasanya dimasak sebagai apa? Nah, olahan rumput laut itu karena dia gizinya tinggi ya, dia sangat tinggi, biasanya digunakan sebagai, gizinya itu sangat tingginya apa? Kandungan seratnya tinggi. Kandungan seratnya tinggi. Nah, biasanya digunakan sebagai pembuatan agar-agar ya. Lalu bisa juga dikonsumsi, dijadikan rumput laut yang bisa dimakan oleh anak-anak sebagai makanan snack ya. Itu bisa. Yang berikutnya di sini ya, ada tabel tentang kandungan gizi per 100 gram. Ya, bisa kalian baca, bisa kalian simak, baik lele, ikan mas, bawal, bahkan sampai cumi-cumi dan rumput laut dari hasil perikanan ini ya. Kandungan gizinya baik itu kalori, protein, lemak, kolesterol, dan zat besinya bisa kita ketahui di situ. Oke, sampai di sini dulu mengenai tentang perikanan. Yang berikutnya selanjutnya yaitu mengenai daging,
macam-macam daging ya. Di dalamnya ada daging ayam, ada peternakan dari ayam. Ayam juga macam-macam. Ada ayam kampung, ada peternakan dari ayam negeri ya atau broiler ya kita kenalnya ya seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari peternakan dari ayam. Nah, kalau dari daging kita bisa ketahui berasal dari daging sapi, bisa dari daging kambing, kerbau ya. Nah, ini memiliki tekstur dan sifat yang berbeda. Kalau daging sapi dengan daging kerbau hampir mirip ya. Bedanya kerbau sama sapi itu kalau di daging teksturnya. Kalau daging kerbau itu teksturnya lebih kasar, warnanya lebih gelap. Kalau daging sapi warnanya lebih merah. Kalau daging sapi teksturnya lebih halus dan lebih enaknya daging sapi karena memang lebih empuk. Kalau daging kerbau itu agak sedikit keras ya. Nah, biasanya kalau kerbau itu ada di Asia Tenggara ya, ke Indonesia termasuk ya, banyak sekali kerbau. Berikutnya ada daging kambing. Nah, kalau jenis kambing ini selain gizinya yang tinggi, dia juga tahan hidup di daerah iklim tropis. Oleh sebab itu di Indonesia cocok sekali kambing itu ya, karena di tropis, di musim panas, di musim dingin dia bisa bertahan. Nah, untuk pengolahannya pun kalian gak usah tanya lagi karena kalian tahu ya, daging kambing bisa dijadikan sate, gulai, bahkan sop. Nah, yang berikutnya, peternakan berikutnya adalah daging babi. Kalau daging babi ini kelihatan sekali. Kalau kita bisa, jangan sampai nanti pada saat kita melihat di tukang daging tercampur dengan daging sapi dan daging babi, kita tidak bisa bedakan. Daging babi itu dia teksturnya halus, namun warnanya dia lebih pucat dari daging sapi ya. Dia lebih elastis dan seratnya lebih samar, jadi tidak terlihat seratnya tuh agak renggang. Nah, biasanya mereka yang mengkonsumsi daging babi itu bisa dijadikan sosis, sate ya, atau makanan olahan babi rica-rica dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini tabel kandungan gizi dari daging ya. Lalu yang berikutnya adalah telur. Nah, dari peternakan selain daging kita bisa dapatkan adalah telur. Nah, telur itu bisa dari telur ayam, telur bebek, ya, telur angsa, ya seperti itu. Kalau jenis telur ikan untuk di Indonesia jarang sekali, kurang sedikit diminati ya. Nah, pertama yang kita ketahui pertama telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini gampang kita peroleh. Nggak harus ke peternakannya, kita pergi ke warung, ke pasar, banyak yang menjual karena kualitasnya gizinya yang tinggi, yaitu terletak pada bagian kuning telurnya ya. Lalu yang berikutnya ada telur dari ayam kampung, ada lagi juga telur dari ayam boiler atau kita sebutnya seringnya ayam negeri. Nah, ayam boiler ini umumnya digunakan untuk sebagai campuran obat-obatan bisa, atau dia juga di ternak di Indonesia itu karena ukurannya yang lebih warnanya juga lebih besar ya. Kalau ayam kampung tuh agak kecoklatan ukurannya, beda dengan ayam telur kampung. Kalau telur kampung tuh lebih kecil, kalau ayam negeri itu lebih besar dan memang kalau digoreng dia akan lebih gede. Berikutnya adalah telur itik. Nah, telur itik ini berarti dihasilkan dari itik, bukan dari ayam. Itik itu contohnya seperti bebek ya, atau yang diberi itu biasanya juga tergantung dari bagaimana dalam pertumbuhan telur tersebut. Kalau dia lebih kecil disebutnya telur itik. Biasa telur itik ini digunakan sebagai obat-obatan ya. Nah, telur itik ini sementara kalau berasal dari
ayam boiler itu bertelur tanpa pembuahan. Kenapa? Karena dia setelah jadi telur dibuahkannya bisa dikeluarkannya dierami sendiri ya. Beda dengan yang dierami oleh ayam ya. Karena biasanya telur-telur itu sudah dikasih antibiotik ya, yang bisa menjadi obat-obatan lain dan telurnya jadi lebih besar ya, jadi sebutnya telur itik. Yang berikutnya telur puyuh. Telur puyuh ini telur yang populer di masyarakat, yang kandungannya walaupun kecil dia lebih bagus, lebih banyak daripada satu perbandingannya dengan telur biasa. Contohnya telur ayam ya. Nah, dia memiliki corak yang berbintik-bintik ya. Nah, bintiknya kalau dia lebih pekat bintiknya berarti telur puyuh itu sudah memiliki kepekatan ya, sudah memiliki warna coklatnya itu kandungan gizinya lebih tinggi. Jadi kalau kita pilih telur puyuh beli di tukang sayur atau di yang jual telur, itu kita pilih yang warna kulit tekstur telur puyuhnya yang warnanya pekat, karena dia berarti nutrisi kandungan gizinya lebih banyak. Yang berikutnya susu. Nah, susu adalah cairan yang berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae pada binatang dan mamalia betina. Nah, oleh sebab itu ya, kandungan gizinya juga banyak. Susu merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia, karena dengan kita minum susu kita bisa kuat tulangnya ya, bisa menambah kekuatan pada perkembangan pertumbuhan tulang. Makanya banyak susu ini dijadikan olahan seperti reduced fat milk, susu rendah lemak, low fat milk, susu bebas lemak, free fat milk, itu jenis, atau bahkan susu skim atau skim milk. Nah, itu banyak sekali jenis dari hasil pengolahan susu ya. Nah, ini garis besar dari contoh-contoh hasil peternakan dan perikanan ya, baik ikan jenis-jenisnya, baik dari peternakan daging ya, baik dari susu, baik dari cumi-cumi ya, semuanya kita sudah sedikit Ibu jabarkan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca literasi tadi dari halaman 111, dari halaman 111 sampai halaman 100 sampai daging ya. Tadi kan Ibu maunya maksudnya sampai ikan aja, tapi karena kita berlanjut kita bisa sampai halaman 130 ya. Kalian literasi dahulu sebelum menyaksikan ini. Jadi kalau udah literasi kalian bisa lebih paham lagi apa yang Ibu jelaskan, Ibu sampaikan hari ini ya. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri untuk materi hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jangan lupa bila ada tugas dari Ibu silakan kalian cek di Google Classroom. Lalu untuk absen jangan lupa sebelumnya untuk kehadiran kalian dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jangan asal-asalan, karena dengan tugas itulah kalian akan mendapatkan hasil belajar kalian. Apalagi sekarang belajarnya tidak dengan tatap muka, yaitu dengan tatap muka seperti ini. Ibu berusaha menyampaikan materi di dalam buku, materi yang sudah kalian punya, agar kalian bisa lebih efektif dalam belajar, bisa literasi terhadap buku-buku paket yang sudah diberikan kepada kalian ya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.